Selamat pagi anak-anak Miss kelas 11 Mia. Apa kabarnya nak? Nah, Ibu berharap kalian semua tetap sehat dan juga semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar kimia tentang topik kalorimetri. Nah, topik ini adalah topik lanjutan dari pertemuan kita minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu sistem, apa itu lingkungan, kemudian perubahan entalpi standar, pembakaran, dan lainnya. Nah, jadi hari ini kita sudah membahas tentang penentuan perubahan entalpi reaksi. Nah, sebelum kita masuk, apa sih kalorimetri itu? Nah, kita harus tahu bagaimana cara menentukan perubahan entalpi reaksi itu. Nah, jadi ada beberapa cara untuk penentuan perubahan entalpi reaksi ya, nak. Nah, yang pertama itu ada melalui percobaan, yaitu kalorimetri. Kemudian yang kedua melalui ataupun berdasarkan hukum Hess. Yang ketiga berdasarkan data entalpi reaksi. Yang keempat berdasarkan data energi ikatan. Nah, jadi cara menentukan perubahan entalpi reaksi inilah ada 4 cara. Nah, jadi nanti di setiap pertemuan ini harus kita bahas tuntas. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang kalorimetri, penentuan entalpi reaksi yang pertama yaitu melalui percobaan ataupun kalorimetri. Itu ya, nak. Nah, jadi apa sih kalorimetri itu, Miss? Nah, jadi kalau dia kalorimetri, kalorimetri itu kan dia terdiri dari dua suku kata, yaitu kalor dan metri. Nah, jadi kalau kalor itu berarti dia panas, ada kaitannya dengan panas ataupun suhu. Kemudian kalau dia metri, ini ada kaitannya dengan yang namanya pengukuran. Nah, jadi itu. Kalorimetri dia kalor, panas, metri, dan pengukuran. Nah, jadi pengertian kalorimetri itu adalah proses pengukuran kalor reaksi. Nah, jadi proses pengukuran kalor reaksi ini juga ada alat yang digunakannya, yaitu apa? Kalorimeter. Nah, yang perlu kalian ketahui ini di sini adalah kalorimeter itu adalah sistem yang terisolasi. Nah, maksudnya gimana, Miss? Nah, kalau dikatakan isolasi, terisolasi berarti tertutup. Nah, jadi di sini tidak ada yang namanya pertukaran kalor dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke sistem. Berarti kalorimeter ini adalah sistem ataupun sifatnya tertutup. Itu ya, nak? Nah, ini dia gambar dari kalorimeter tersebut. Nah, jadi anggap aja ya, nak. Anggap aja bahwasannya ini adalah suatu sistem yang tertutup gitu. Nah, ini tertutup ini ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita buka seperti inilah gambar di dalamnya. Bahwasannya si kalorimeter itu terdiri dari yang namanya cangkir styrofoam. Kemudian ada campuran reaksinya di sini. Ada reaktan, kemudian ada larutannya, inilah dia. Campuran reaksi. Kemudian ada yang namanya stirrer. Nah, stirrer ini adalah pengaduk. Fungsinya untuk apa? Ya, mengaduk campuran reaksi ini. Karena kan kalau campuran dia terdiri dari dua zat. Kemudian ada termometer yang fungsinya untuk apa? Sebagai ataupun alat untuk mengukur gitu dia. Di termometer ini dia berfungsinya pada kalorimeter ini. Kalorimeter ini adalah untuk mengukur suhu sebelum campuran itu tercampur secara keseluruh dan sesudah tercampur. Itu jadi termometer ini untuk melihat selisih dari suhu campuran itu. Itu ya, nak. Jadi prinsipnya itu apa? Menentukan jumlah kalor yang diserap oleh air dan kalorimeter. Nah, jadi di sini dia menentukan jumlah kalor. Nah, rumusnya apa, Miss? Yang itu. Nah, rumusnya ini ada dia Q larutan. Q larutan itu sama dengan M kali C kecil kali delta T. Kemudian rumus yang kedua ada Q kalorimeter, yaitu C besar dikali delta T. Nah,
Jadi kedua rumus inilah yang digunakan untuk mencari Q reaksi dari kalorimeter. Nah, Q itu adalah jumlah kalor, kemudian M itu adalah massa air atau larutan dalam kalorimeter, kemudian C kecil itu adalah kalor jenis air atau larutan. Nah, ini biasa nanti sudah ada nilainya ya nak, ataupun bisa dikatakan memiliki nilai tetapan. Itu dia. Nah, kemudian ada C besar yaitu kapasitas kalorimeter. Nah, jadi inilah rumus yang digunakan untuk mencari kalorimeter. Nah, kemudian karena tidak adanya kalor yang terbuang ke lingkungan, nah kenapa dia tidak ada? Nah, karena tadi kan kalorimeter, tadi sistemnya apa? Sistemnya terisolasi. Nah, berarti dia sistemnya di sini tertutup karena tidak ada kalor yang keluar ataupun yang berpindah dari sistem ke lingkungan. Tidak ada kalor yang keluar dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Makanya dikatakan di sini karena tidak adanya kalor yang terbuang ke lingkungan, maka kalor reaksi itu sama dengan kalor yang diserap oleh larutan dan kalorimeter. Nah, tetapi di sini tandanya yang berbeda ya, nak. Nah, langsung aja kita ke rumusnya. Berarti dapat ditentukan Q reaksi itu sama dengan minus Q larutan. Nah, Q larutan yang mana rumusnya ini? Ini dia. Ditambah Q kalorimeter. Ini dia. Nah, dari dia jadi nak, Q reaksi itu penjumlahan dari larutan, Q larutan dan kalorimeter. Tetapi tandanya di sini berbeda. Nah, ini dia nak. Ini untuk mengukur Q reaksi. Nah, karena tadi kita di awal kita membahas termokimia dan penentuan perubahan entalpi reaksi. Nah, jadi untuk menentukan entalpi reaksinya, kita menggunakan rumus ini. Delta H sama dengan Q reaksi per mol. Nah, jadi ini yang digunakan untuk menentukan perubahan entalpi reaksinya. Nah, untuk rumus mol tahu kan? Mol. Nah, gram per mr. Kalau diketahui volumenya berarti 1000 per volume. Ini dia untuk mencari mol. Ada beberapa lagi yang pasti kalian sudah mengetahui dan tidak perlu ibu ragukan lagi untuk mencari mol ini. Oke anak-anak. Nah, jadi anak-anak kita akan membahas tentang contoh soal dari kalorimetri. Nah, di sini dikatakan sebanyak 8 gram kristal LiOH. Nah, berarti di sini yang kita ketahui adalah masanya kan? Nah, yang pertama kita buat dulu di sini LiOH. Nah, kita harus menuliskan dulu senyawanya ya, nak. Kemudian yang diketahui apa? Sebanyak 8 gram. Nah, berarti 8 gram itu apa? M kecil. Masanya sama dengan 8 gram. Kemudian apalagi yang diketahui? MR-nya. Nah, berarti di sini MR-nya sama dengan 24. Kemudian ditambahkan ke dalam kalorimeter yang berisi 120 gram air. Berarti di sini M air sama dengan 120 gram. Kemudian setelah kristal LiOH itu larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik. Nah, berarti kalau dikatakan suhunya naik, ada yang namanya perubahan suhu. Berarti di sini ada delta T sama dengan, berarti T yang terbesar dikurangi T yang terkecil. Nah, berarti naik dari 24 menjadi 35 derajat Celcius. Nah, berarti delta T sama dengan 35 dikurang 24 derajat Celcius. Nah, berarti dapat delta T-nya sama dengan 11
derajat Celcius. Nah, kemudian tentukan entalpi pelarut LiOH di dalam air dan tuliskan persamaan termokimianya. Jika diketahui kalor jenis larutan. Nah, berarti di sini yang tetapan tadi Ibu bilang berarti C kan? C kecil itu sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian ada kapasitas kalori berarti C besar. C besar sama dengan 11,7 Joule per derajat Celcius. Nah, yang ditanya apa, Miss? Yang ditanya itu adalah tentukan entalpi pelarutan LiOH. Nah, berarti yang ditanya delta H. Delta H dan persamaan termokimianya. Persamaannya. Nah, berarti sekarang harus kita jawab. Nah, garisi dulu ya. Nah, berarti di sini yang ditanyakan delta H. Nah, delta H tadi rumusnya apa, Nak? Delta H sama dengan min Q reaksi dibagi mol. Nah, berarti kita harus mengetahui dulu berapa Q reaksinya. Nah, tadi rumusnya apa Q reaksi? Nah, ingat Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Gitu dia. Nah, berarti sama dengan minus Q larutan tadi apa? Rumusnya M kali C kecil kali delta T. Udah. Kemudian ditambah Q kalorimeter. C besar dikali delta T. Nah, tinggal kita masukkan min kali berapa M-nya. Nah, M-nya di sini, karena larutan berarti dia di sini M air ya. Nah, M air berarti 120 dikali. Nah, di sini 20 gram dikali C kecilnya 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali delta T-nya berapa? 11 derajat Celcius ditambah C besarnya 11,7 Joule per derajat Celcius dikali perubahan suhunya 11 derajat Celcius gitu. Kemudian kita matikan satuannya gram mati gram. Kemudian Celcius mati. Dan kemudian di sini derajatnya mata. Nah, berarti minus. Nah, kalau kita kalikan 120 dikali 4,2 Joule dikali 11 dapat hasilnya 5544 Joule ditambah 11,7 dikali 11 berarti 128,7 Joule. Gitu dia. Nah, berarti Q reaksinya sama dengan minus 5672,7 Joule. Itu dia. Nah, sudah dapat Q reaksinya. Sudah kan? Nah, berarti sekarang kita cari molnya. Nah, masih ingat kan rumus mol, Nak? Gram per mr. Kita masukkanlah berapa gramnya? 8 per mr-nya 24. Berarti 1/3. Nah, 1,3 atau 0,33 kalau kita buat koma ya. Nah, udah dapat Q reaksi dan molnya. Berarti
Kita lanjut, kita dapat menghitungkan delta H-nya sama dengan min Q reaksi per mol. Oke. Nah, berarti sama dengan berapa tadi min Q reaksinya, Nak? Min Q reaksi sama dengan minus 5.672,7 Joule dibagi dengan 1/3. Nah, sama dengan berapa nih? Berarti minus 17.018,1 Joule. Nah, ini kan dalam Joule kan, Nak? Kita ubah ke dalam kilojoule. Berarti dia dibagi 1000. Jadi minus 17,0181 kilojoule per mol. Itulah dia dapat delta H reaksinya. Ini dia, Nak. Nah, satu sudah. Ya kan? Ini sudah. Kemudian ditanyakan persamaan reaksinya. Nah, tadi kan di sini katanya tentukan entalpi pelarutan. Nah, berarti kalau dia dikatakan pelarutan, nah berarti itu kan dia karena adanya zat padat yang terlarut, kan, Nak? Nah, berarti di sini ada yang namanya solid ataupun padatan diubah menjadi larutan ataupun aquos. Gitu dia. Nah, berarti di sini tadi kan kristal LiOH. Nah, berarti persamaannya di sini LiOH satuannya fasenya apa? Fasenya adalah solid. Nah, kemudian dia terlarut menjadi Li positif. Ya. Fasenya aquos ditambah dengan OH negatif, fasenya aquos. Nah, jadi inilah dia, Nak, persamaan termokimianya. Oke, sampai sini paham kan, Nak? Nah, di sini ada soal, ya, Nak. Contoh soal lagi, ke dalam kalorimeter direaksikan 60 cm larutan HCl. cm pangkat 3 ya. Nah, berarti di sini diketahui HCl yang besarnya berapa? 0,1 molar. Kemudian V-nya 60 cm pangkat 3. Nah, kalau kita ubah ke mililiter jadi 60 mililiter. Kemudian ada larutan NaOH. Katanya apa? M-nya juga 0,1 molar. Kemudian volumenya sama dengan 60 cm pangkat 3. Nah, berarti dia jadi 60 ml. Kemudian apa lagi? Dan ternyata suhunya naik sebesar. Berarti delta dan ternyata suhunya naik sebesar 12 derajat Celcius. Berarti di sini delta T sama dengan 12 derajat Celcius. Kemudian jika kalor jenis larutan, berarti di sini C kecil sama dengan 4,2 Joule per gram Kelvin. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah entalpi reaksi atau delta H, ya. Kemudian yang kedua yang ditanya persamaan
termo. Ya. Nah, sekarang kita jawab gitu dia. Nah, berarti di sini kita harus mencari molnya si HCl dulu. Sama dengan, berarti molaritas dikali volume sama dengan M-nya berapa? M besarnya adalah 0,1 M dikali 60 ml. Dah, sama dengan sama dengan 6 milimol gitu. Nah, ini kan dalam satuan milimol, kita ubah ke mol, berarti 6 dibagi dengan 1000 sama dengan berapa nih? 6 dibagi 1000. Berarti hasilnya adalah 0,006. Nah, berarti mol NaOH juga sama dengan 0,006. Nah, ini dalam satuan molena. Nah, kemudian kita cari Ki larutannya. Ya. Nah, Ki larutan sama dengan apa tadi rumusnya? M kali C dikali delta T. Nah, kita masukkan. M-nya berapa? Nah, M-nya itu berarti 60 ditambah 60. Jadi 120 dikali C-nya berapa tadi, Nak? 4,2 Joule per gram Kelvin dikali delta T-nya 12 derajat Celcius. Ini gram ya. Nah, mati. Kemudian mati. Nah, berarti Ki larutan sama dengan berarti Ki larutannya sama dengan 6048. Nah, berarti Ki-nya 6048 Joule. Ya. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Nah, ini kan dalam joule kan, Nak? Nah, kalau kita ubah ke kilojoule berarti 6048 per 1000 sama dengan berapa itu, Nak? Sama dengan 6,048 kilojoule. Nah, sudah dapat Ki larutannya, berarti kita masukkan ke rumus mencari delta H sama dengan min Ki per mol. Nah, min Ki tadi berapa? Minus 6,048 dibagi dengan 0,006.
6 sama dengan minus 1,08 kilojoule per mol. Inilah dia hasil dari entalpi reaksi. Nah, kemudian ditanyakan persamaan termokimianya. Berarti HCl ditambah dengan NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Dia ya, Nak.